Prinsipnya gini, Indonesia itu tidak boleh dibubarin, tidak boleh dipecah terlalu pecah, tapi juga nggak boleh maju. Itu kata kuncinya yang gue bisa share. Jadi kita tuh dibuat dan didesain, dikondisikan hidup segan mati tak mau. Yang bikin siapa dan kenapa? Itulah lemahnya jadi negara yang kaya raya. Terus Vietnam udah masuk negara maju bentar lagi. Tapi kita dengan sumber daya yang sekaya ini, mungkin pengelolaan di dalamnya kali bro. Artinya apa? Apa tuh? Mau siapapun yang pakai negara ini dikondisikan untuk demikian. Kalau tidak dibikin seperti itu, kalau rakyatnya tidak dibikin pecah, nggak bisa dikuasain lah sumber daya kita. Tapi beberapa komunikasi mengenai contoh kayak tadi tuh ya, misalnya beberapa bisnis yang mengganggu para yang telah memanfaatkan Indonesia segitu lama, ya, gitu. Kemudian berbagai hal manuver yang sudah dijalankan untuk kemudian memberikan keuntungan kepada Indonesia itu nggak terdeliver ke masyarakat info itu. Itu tugasnya kita, you and I. Enggak, itu sebenarnya kan dari sisi komunikasi pemerintah mesti mendeliver itu walaupun ini menarik. Walaupun mungkin nggak gamblang atau juga mungkin intinya bahwa tenang, misalnya beberapa oligarki atau para mafia-mafia di pertambangan ini sudah kita nonaktifkan begitu. Kan sama aja kayak Donald Trump tuh. Perangnya belum dia udah bikin pernyataan Iran kalah gitu kan, sering gitu kan. Armadanya udah mati semua, dia nggak punya army. Bluffing gitu. aja, bluffing. Udah begitu dulu. Tapi masyarakatnya ada yang bayit kan, sebenarnya beberapa masyarakatnya ada juga yang percaya dengan itu. Jadi ini menariknya gini, itu poin-poin yang lu tangkap, poin yang lu sampaikan juga. Bahwa ini kan sebenarnya tugasnya daripada pemerintah untuk mengkomunikasikan dan benar gitu. Cuma kan kita harus sadari juga komunikasi pemerintah ini bahkan sekarang dipegang Bakom. Itu umurnya juga baru 1-2 tahun. Bakom ini baru ada di kabinet ini? Baru ini. Sebelumnya itu kita di KSP. Makanya gue di dalam KSP itu dulu ada deputi keempat itu komunikasi. Terus diganti namanya PCC atau apa itu saya lupa. Dulu ada kan Menteri Penerangan dulu. Iya dulu zaman Harmoko. Makanya itu yang gue sampaikan, bikin aja Menteri Penerangan seharusnya. Daripada nggak jelas. Nah sekarang dari transformasi dari deputi 4 KSP terus rubah apa tuh saya lupa namanya menjadi Bakom. Nah Bakom kan lembaga baru yang sekarang dipegang Pak Godari. Nah yang menariknya diadu tuh Pak Godari sama Fatima waktu itu kan. Rame tuh. Dang. Nah artinya gini. Pada saat pemerintah itu belum bisa menjalankan tugasnya, masyarakat ada satu kubu yang bilang itu kan tugasnya pemerintah, ngapain kita bayar dia kalau kita harus turun tangan. Itu satu. Kalau gue prinsipnya daripada hidup gue kacau karena lu nggak bisa kerja, mendingan gue yang kerja. Yang penting hidup gue beres. Itu prinsip saya. Emang lu mau nungguin bro Badan Komunikasi Pemerintah blunder mulu? Ya mendingan gue bikin podcast kita ngobrol begini. Iya kan walaupun kita bayar mereka, ya sudahlah mereka belum sadar. Tapi kan show must go on. Gak boleh hidup kita gak bisa nunggu. Ya udah kita turun melalui podcast ini. Lu mau bilang gue basar mah terserah. Yang penting masih ada orang-orang waras di Indonesia mau mendengarkan Gema dan Ari. Jadi ibaratnya kalau kita kasih analogi guys, dari penggambaran dari Bro Gema ini adalah misalnya ada seorang bapak nih. Seorang bapak mencari nafkah di luar. Dia menggempur mungkin ya banyak gempuran dalam keluarga ya. Termasuk mungkin banyak hutang di keluarga tersebut juga yang kemudian berusaha keras untuk bisa bayar hutang itu, kemudian bisa menghidupi keluarga. Tapi dengan effortnya tersebut, maka sering pulang malam. Waktunya kurang buat keluarga. Anaknya nggak tahu pertempuran bapaknya. Tahunya bapaknya nggak ada di rumah. Bapaknya tidak hadir di setiap kehidupan dia dan permasalahan dia. Betul. Gitu kan. Makanya dalam keluarga itu dibutuhkan ibu. Nah ibu ini kan bapak kamu kerja nak. Bapak kamu berjuang. Kamu di sini sabar. Kamu kuliah yang benar. Bagus tuh analoginya. Gitu. Kamu belajar yang benar. Gitu ya. Jadi ibaratnya inilah peran ibu untuk menjelaskan bagaimana perjuangan dari ayahnya gitu. Kalau di kepercayaan gua kan ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini ketemunya ketika mau disembelih waktu itu kan. Selama ini kan hidup tanpa bapaknya, tapi anaknya ini tahu perjuangan bapaknya karena peran ibu. Nah di kabinet kita yang mengambil peran si ibu ini siapa? Nah pertanyaannya itu. Kalau nggak ada si ibu ini, anak ini salah paham terus. Benar. Bapaknya ngerasa
Lu anak gak berbakti, gua udah Benar. berjuang kan gitu kan. Benar, Gitu. benar. Udah berjuang kayak gini lu kagak tahu. Lu gak berbakti, lu mengkritik gua doang gitu kan. Yang anaknya, bapak gak pernah hadir di kehidupan saya. Itu terjadi, bagus logikanya. Nah, ibunya siapa? Nah, sekarang gue sambung analogi lu. Heeh. Ibunya kagak berfungsi sekarang. Misalnya nih, Ya ganti aja kali gitu. iya udah lu ganti Nah. belum ada ibunya. Oh. Terus gimana caranya anaknya ini supaya tidak terus memusuhi bapaknya? Tetangganya ikutan. Nah, kita ini tetangganya sekarang. Lah kalau tetangganya anaknya bisa lu siapa? Lu tetangga Nah. ke keluarga gua kan gitu. Lu basar bapak lu, kan gitu. Lu basar bapak lu kan. Salah terus kita. Nah, Salah terus. karena kita tetangga, makanya kita dianggap basar. Ya. Gak apa-apa, tapi Karena bukan keluarga. Karena bukan keluarga, tapi at least pesannya tersampaikan. Minimal udah gak ada yang ngasih tahu. Itu gitu. logikanya, itu. Nah makanya golden peran banget. ibunya ini. Nih peran si ibu menjadi bagian menerangkan kepada. Nah itu nggak ada kita. Gak ada. Nggak ada. Makanya komunikasinya. Bapak salah ngomong. Ya pasti salah ngomong lah. Mau maksudnya bercanda. Anaknya nggak paham. Nggak pernah jarang ngomong. Di zamannya Pak Jokowi juga sama. Ya di zaman siapa aja. Pokoknya Iya. harus ada tuh bagian penerangan. ada, Emang betul. harus ada. Teknis itu harus ada. Ini nggak tahu anak nih ngapain aja. Iya, nggak tahu. Nah itu part ini siapa yang ngambil? Itu dia. Nah, itu jadi nanti kalau ada kesempatan menjadi koreksi masukin itu part itu tuh. Ya udah, Ari Untung aja lah jadi bapak. Masalahnya yang harus nerangin harusnya yang bisa dipercaya sama si anak, bener Nah, nggak? itu dia. Nah itu dia. Nah inilah guys supaya kita ini bersatu lah gitu. Jangan kemudian main salah-salahan, kemudian main tunjuk-tunjukkan. Nggak maju-maju kita. Kalau kita ribut, yang senang yang di luar. Betul. Bener nggak? Betul. Yang di luar. Prinsipnya gini, Indonesia itu tidak boleh dibubarin, Heeh. tidak boleh dipecah terlalu pecah, Heeh. tapi juga nggak boleh maju. Itu kata kuncinya yang gue bisa share. Jadi kita tuh dibuat dan didesain, dikondisikan hidup segan mati tak mau. Itulah Indonesia. Nah, Tercermin dari mana? Garuda Indonesia. kenapa tuh? Gambarnya gitu. Hari ini kan kita bangga dengan Garuda ya, Ya. punya 777, punya Ya. apa ya. Ya. Tapi kalau kita lihat tetangga, mereka udah kemana-mana kan. Heeh. Kenapa kok Indonesia itu pesawatnya 777 baru 2-3 unit, 345 atau mungkin 10 unit pertama, Heeh. kok masih kalah sama negara-negara kayak Vietnam yang udah sampai kemana-mana gitu. Kok kalah kita? Kalah jauh. Jauh bro. 321 ada, 787 ada, Kalau 777 negara ada, gedean kita ya. 350 ada, ya kan? Waduh. Terus Vietnam udah masuk negara maju bentar lagi. Tapi kita dengan sumber daya yang sekaya ini, dan Garuda Indonesia itu adalah airline yang cukup tua itu di Southeast Asia. Ya. Kenapa kok dikondisikan seperti ini? Nah itu menggambarkan mulai dari industri, industri apapun termasuk penerbangan, kita itu dibikin hidup segan mati tak mau. Yang bikin siapa dan kenapa? Itulah lemahnya jadi negara yang kaya raya. Tapi IQ-nya rata-rata 78 sampai 82. Kebanyakan keluarga kalau anaknya orang kaya, kebanyakan anaknya males. Bisa males Karena udah punya semua. karena udah punya semua dan gampang dibodohin sama negara seuprit seperti Singapura. Iya kalau anak orang kaya gampang, gue pinjam dulu dong, bagi duit kan selalu ada gitu kan. Betul. Tapi kalau anaknya orang nggak punya, lu kuliah yang bener, Nah, biar jadi orang kaya kan gitu kan. betul. Nah, Dari awalnya Singapore Airlines yang kagak punya apa-apa sekarang jadi salah satu top di dunia kan gitu. oh gitu. Sekarang lagi krisis di dunia aviasi ibaratnya, lagi susah Ah. ya. Tapi Singapore Airlines bisa tuh kasih gaji tahun 2024 bonus gaji 8 kali. SQ. Iya, tahun 2025 kemarin 5 kali gajinya bonus. Kita gimana? Minus terus laporan keuangannya. Ya mungkin pengelolaan di dalamnya kali bro. Artinya apa? Apa tuh? Mau siapapun yang pakai negara ini dikondisikan untuk demikian. Gitu. Ya, ya, Hidup ya, segan ya. mati tak mau di semua industri, bro. Kalau tidak dibikin seperti itu, kalau rakyatnya tidak dibikin pecah, nggak bisa dikuasain lah sumber daya kita. Ya, kayak sebuah perusahaan gitu ya. Misalnya si pemimpinnya gitu. Kalau kompak itu di bawah itu kompak, nyerangnya ke atas. Ya, Tapi kalau dibikin konflik, yang atas aman. aman. Jadi ibaratnya ada satu kekuatan di sana tuh yang nggak mau Indonesia kompak nih. Ya, divide et impera kan. Iya begitu. Jadi dengan terus berselisih, maka dia nggak mikirin kebersatuannya untuk kemudian maju. Sekarang orang yang selalu ributin mengkomen di sosial media, 80% hidupnya dipenuhi kebencian, komen yang enggak,
Mereka tidak pernah even meningkatkan kompetensi diri. Bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Mandarin nggak bisa, Spanyol lah jauh-jauh. Apalagi kan gitu ya. Ya. Terus apalagi deh lu sebutin, Microsoft Office bisa nggak mereka? Oke, katakan mereka udah bisa semua. Ya udah, hidup mereka ada perbaikan nggak? Yang Muslim udah naikin orang tuanya haji belum? Atau dirinya udah naik haji belum? Nggak ada. Kenapa sibuk ngurusin yang enggak? Sedangkan negara lain udah kemana-mana. Ya dibikin sibuk dengan dunia maya gitu ya, sibuk. Itu bendera presiden terjun payung aja jadi bahan cemoohan. Gimana tuh? Yang 17-an itu kan terjun payung ada bendera mukanya Pak Prabowo kan? Oh iya. Rame dibully kan? Lu belum lihat monarki Thailand tuh gimana? Lu coba deh ke Bangkok, beli tiket ke Bangkok, bikin paspor, lu lihat satu negara, satu Bangkok tuh mukanya raja semua itu. Memang itu bang dari dulu. Lah iya, itu kan monarki ya, gitu kan. Republik, coba lakukan riset deh. Negara-negara yang lain ada nggak? Mungkin ada 1-2. Artinya apa? Di negara monarki itu ada. Memang kita bukan monarki, memang nggak apple to apple. Ya. Tapi gue nggak bicara gitu. Even di Southeast Asia deh, ada juga negara yang begitu. Nah, tapi ya rakyatnya fan-fan aja. Tapi kan juga ada mungkin, oh ngapain sih buang-buang anggaran negara? Kenapa mukanya ditaruh di situ kan gitu? Sebab intinya adalah duit sih bro. Duit. Ibaratnya kalau kondisinya lagi mereka ini gini, kalau lagi lapar orang gampang marah. Ya mungkin betul. karena kondisi sekarang ekonomi sedang nggak baik-baik aja. Ibaratnya ya lagi struggling lah. Ntar dulu, ini penting. Tolong tunjukin ke gue sejak kapan ekonomi baik-baik saja. Emang nggak pernah. Iya nggak pernah tapi at least. Nggak ada at least bro, dari tahun 98 sampai sekarang. Tidak pernah ada ekonomi baik-baik saja. Selalu gue bilang, pendeta selalu berdoa, Tuhan negara ini tolong di Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Itu yang selalu gue tanya. Jadi kapan kita pernah baik-baik saja? Ekonomi kapan pernah baik-baik saja? Bukti bahwa ekonomi baik-baik saja atau tidak. Lu lihat iPhone launching, antri bro orang. Jadi nah, iya. Sebenarnya gimana gitu loh? Kalau dibilang tidak baik-baik saja, harusnya itu akan kena semua. Ya kan? Maksudnya gini. Indonesia ini adalah negara yang udah proven bisa survive dalam keadaan nggak baik-baik aja. Ya, oke. Makanya gue tanya, apakah tidak baik-baik saja itu hanya eranya Prabowo Subianto? Iya, emang enggak. Ya, zamannya Bu Megawati apakah baik-baik saja? Pasti juga ada orang yang homeless juga kan? Iya, pasti. Pasti. Cuma memang perbedaannya gini. Perbedaan dolarnya tuh jauh. Iya, sekarang perbedaan dolar nih ya, kita ngomong nih. Perbedaan dolar itu memang jauh. Tapi kan elemen yang membuat dolar itu berbeda. Jauh. Itu apa? Nah, itu tadi gue bilang substansinya itu tadi. Terus kemudian kalau kita lihat yang menjadi problem di dalam setiap pemerintahan itu dari zaman dulu sampai sekarang adalah memang korupsi. Yang membuat masyarakat marah itu sebenarnya adalah korupsinya. Kebangetan. Nah, itu memang iya. Jadi andaikan semua korupsi ini semuanya ya, maksudnya udah mengurang misalnya nih ya. Karena kalau sekarang kita lihat ya, korupsinya gila-gilaan bro, kan berapa ratus triliun. Udah bukan miliar lagi. Oh iya triliun, maksudnya triliun gitu. Iya. Berapa ratus triliun yang kalau sampai gua pernah bilang 300T waktu itu ya. 300T ini kalau dicetak di 100 lembaran 100-an kita jajarin itu bisa sampai ke bulan bro, bolak-balik ke bulan tuh berapa kali kan gitu. Saking panjangnya nih, saking panjangnya korupsinya gitu ya. Yang kan begini ngelihat masyarakat yang misalnya secara buat kontrakan susah, cicilan susah, ngelihat kayak begitu kan panas. Itu dia, makanya kan di era Pak Prabowo dibantai semua kan. Nah, tapi di sisi lain ketika dibantai ada yang terganggu. Nah, ekonominya disusahin lagi. Itu dia, makanya kan gue bilang ini Buah Si Malakama harus ada patriotis. Para patriot ini yang berani ngacak-ngacak ini. Dan orangnya itu adalah Prabowo Subianto. Makanya gue bilang Pak Presiden, kalau Anda mau hidup tenang, join the community aja. Kan udah kepilih. Udah pakai muka dua aja, santai-santai aja, nggak ada yang tahu. Ya tapi korupsi jalan terus dong. Iya, itu yang dimau rakyat. Rakyat mau korupsi dihentikan. Lagi dihentikan korupsinya, presidennya suruh turun. Gimana ceritanya coba?
Ya, jadi posisinya guys, ini posisi malakamannya adalah kalau mencoba memberhentikan korupsi, berarti pemerintahan akan digoyang oleh kelompok yang suka korupsi. Nah, Begitu ya? iya dong. Kalau kita nggak anti korupsi, pemerintah akan kelihatan baik-baik aja. Kelihatan baik-baik aja. Gitu. Oh. Pilih mana? Ayo, pilih mana? Silakan. Kalau Tadi, berarti kita kurang ibu. iya kurang ibu. Nah, kalau posisi Gema gimana? Itu yang gue bilang, gue udah nggak peduli. Mau lu model gimana? Gue harus tetap tiap hari bangun jam 7 pagi, tidur jam 2 malam. Mampus-mampusan, termasuk menghadiri podcast ini. Cari duit. Mau presidennya siapapun, kalau gue nggak banting tulang, pasti miskin juga. Ya, harus nyari sendiri. Harus cari sendiri. Artinya apa? Yang diharapkan orang-orang yang selalu memaki-maki pemimpin, mau zamannya Bu Mega, mereka itu cuma berharap dari zaman Bu Mega, Pak SBY semua ya. Nah. Mereka cuma berharap kalau bisa tuh gue nggak ngapa-ngapain tapi gue bisa kaya. Itu loh pada dasarnya. Coba kalau orang yang ngebacot ini hari ini dapat BLT tiap bulan dapat 10 juta cash gitu. Kan itu yang mereka minta ke pemerintah. Stop MBG, uangnya kita bagi rata ke rakyat, kan maunya begitu, udah jelas kan. Jadi Ya, pada dasarnya mereka cuma berharap kalau bisa gue tuh nggak perlu kerja lagi, gue bisa kaya. Tapi memang sifat dasar manusia memang pragmatis, bro. Iya, cuma itu kan tidak mungkin terjadi. Di negara mana lu nggak kerja bisa kaya? Iya, maksudnya ya cuma kerjanya jangan kerjanya mati banget gitu loh, Mas. Indonesia tidak mati, bro. Coba lihat lu ke India. Coba main deh ke India. Betapa susahnya mereka harus bertahan hidup di India, di China. Di China home industry 21 jam sehari kerjanya. Kalau mereka memang bersaing antar warganya karena saking banyaknya orang. Coba lihat. Tapi kan susah nggak? Susah. Ya nggak ada yang gampang emang. Makanya pada dasarnya motivasi lo apa? Gua kan langsung nembak ke motivasi karena lu males. Lalu nggak mau mengatakan diri males, lu projection. Ini defense mekanisme manusia, projection. Cari siapa yang bisa gua salahin. Oh, presiden aja kita salahin karena tetangga gua nyalain presiden, yuk kita nyalain. Ya di mana-mana setiap ada terjadi ketidakidealan pasti ya namanya sifat dasar manusia pasti cari di part itu. Kayak terjadi mungkin di Inggris ya disalahin imigran misalnya kayak betul. Gitu kan. Terus pokoknya karena wah ini gara-gara imigran maka akhirnya gua nggak bisa kerja. Kerjaan gua diambil sama imigran. Mereka akan cari blaming karena itu yang lu bilang sifat dasar manusia. Ya. Orang Chinese yang kulit kuning ini. Ya. Di Australia dibenci. Kenapa emang? Orang Melayu di Australia dibenci. Kenapa? Rajin. Orang udah tidur dia masih mau kerja. Bisa dibayar murah lagi. Dibayar murah. Dibenci juga. Blaming ke pemerintahnya. Tiru Donald Trump, habiskan semua imigran. Karena piring nasinya keganggu. Ya. Yang awalnya gue bisa kerja santai-santai, kedatangan imigran kurang ajar, rajin lagi. Gue kan terpaksa harus kerja keras. Oh. Jadi pekerjaan diambil semua sama yang rajin semua. dan murah. Murah. Apa bedanya sama masyarakat Berarti sekarang? sama kayak di Amerika itu. Sama. Itulah gue bilang, lu mau jujur ya jujur sama diri sendiri begitu. Pada dasarnya lu blaming pemerintah karena kamu malas. Gak usah pakai bilang, oh ya kamu gak pernah hidup susah. Lu gak pernah hidup susah gimana? Gue gak perlu ceritain gue hidup susah kayak gimana dulu. Dan sekarang pun ibaratnya, gue mendidik anak gue apa? Ya lu harus menjadi jati diri lu sendiri. Contohnya, gue sampai bisa diundang sama Arie Untung. Seorang artis terkenal. Itu juga gue merangkak dari bawah. Kita nggak kenal semuanya. Tua. Ya kan lu termasuk senior, bro. Ya kan. Artinya apa? Ada perjuangan untuk gue terus naik. Ada yang iri. Wah, diundang ke istana ya. Gue tiap tahun mah pasti ke istana. Ya kan. Tapi untuk gue bisa diundang upacara di istana, 15 tahun yang lalu gue bermimpi gue pingin upacara karena itu hari ulang tahun gue gitu kan. Gue pingin di istana. Lu ulang tahun 17 Agustus. Nama gue kan Gema Merdeka Guyardi gitu kan. Jadi gue mau dong ulang tahun gue di istana gitu. Ya gue berjuang. Bukan dijilat kiri kanan. Gue pingin dikenal sebagai sosok orang yang nasionalis. Supaya ada kesempatan. Misalnya Wanda itu 10 tahun 15 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini saya diundang di sana, itu hasil kerja keras gue 15 tahun. Terus lu bilang kalau gue dapat privilege. Privilege apaan? Ya diundang Arie Untung aja apakah privilege? Ya sekarang saat kita sudah kenal, kapan ada waktu datang. Tapi awalnya perjuangan. Iya pastilah, karena gue juga gak akan ngundang orang sembarangan juga. Nah, artinya apa? Hidup harus berjuang. Ya. Jadi di posisi Gema, siapapun presidennya bagi gue udah gak ada masalah.
selama substansinya benar. Tapi begitu presidennya membuat kebijakan seperti Raja Thailand yang sekarang. Raja Thailand yang sekarang itu beda sama bapaknya. Bapaknya dicintai masyarakat. Itu angkatannya Pak Harto kan, Bhumibol. Yang sekarang dia itu tinggal di Thailand setahun cuma 5-6 hari katanya. Sisanya di Jerman. Untuk pemerintahannya dia yang ngerjain Ada presidennya kan, kalau nggak salah Thailand itu. Correct me if I'm wrong ya. Tapi dia ada perdana menterinya atau itulah intinya. Oh, jadi dia kayak cuma nerima ini aja dong. Upeti aja nih. Kayak kerajaan Inggris dong, mirip. Iya kan monarki kan Thailand. Oke. Tapi intinya sih rajanya happy-happy aja. Rakyatnya pada nggak happy. Tapi apakah di Thailand nggak happy sama rajanya terus masyarakatnya brutal-brutal begitu tiap hari teriak-teriak di sosial media? Nggak juga. Mereka sibuk dengan hidupnya masing-masing. Nah, Thailand itu termasuk yang keganggu terhadap Indonesia harusnya. Kenapa memang? Swasembada pangan. Yang awalnya Indonesia import beras ke Thailand berkurang jauh importnya. Tapi ngomong-ngomong emang pelaksanaan satu pintu udah mulai? Enggak, ini yang masalah swasembada pangan. Ketahanan pangan nasional. Biasanya ngimpor, sekarang udah berkurang. 2025 datanya coba lu lihat. Hampir nggak ada import berasnya. Tapi Thailand bagaimana sama kita? Ya Thailand sih oke, mau ngomong apa kan dia juga bukan negara yang ada kuasa, tapi kan pasti kan terganggu nih oligarki yang main impor dan ekspor berasnya kan kena bro. Ya kan misalnya kayak Singapura terganggu banget nih. Iya. Kalau terjadi dijalanin kan. Betul. Baru mau dijalanin aja udah pergolakan politik. Betul. Nah ya untungnya kan Thailand ekspor beras nggak cuma ke kita, ke tempat-tempat lain juga ada. Vietnam juga ada impor ekspor beras ke kita. Itu juga keganggu juga. Ya kita kan banyak juga, kita juga impor ayam juga dari situ. Benar. MBG itu ganggu itu. Ganggu apa? Sekarang kan MBG itu diwajibkan menggunakan produk lokal kan? Iya tapi banyak juga ngambil dari sana juga. Enggak. Datanya kan menunjukkan petani itu kan diabsorb. Berapa yang lari ke petani itu kan mengurangi jatah mengambil barang-barang import. Oh. Itu keganggu. Tapi kayaknya stoknya nggak sebanyak itu deh. Kalau dilihat dari banyak jumlah dapur dan juga stok masih kurang kan? Masih kurang kan? Tapi sekurang-kurangnya itu kan kapasitas dalam negerinya kan udah lari ke sana, makanya harga pada naik kan? Oke. Demand-nya naik, makanya harga ayam naik, harga sayur naik itu karena MBG kan sebenarnya. Akhirnya mereka bisa menaikkan harga jualnya. Siapa yang keganggu? Yang keganggu menurut gua MBG itu lebih banyak importir sama eksportir, pemain eksportir dan importir lokal. Eksportirnya dari sana, importirnya kan lokal kita kan. Itu keganggu. Nah, kalau sekarang nih, kalau misalnya ini kan mungkin ini terakhir ya guys ya. Kalau ini kan ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa aja terjadi ya. Satu pintu ternyata belum dijalankan kan? Ya. Kebijakan ini menguntungkan Indonesia, merugikan oligarki. Ya. Merugikan para mafia-mafia sumber daya bumi Indonesia nih. Ya. Ya kan? Kalau sampai akhirnya dijalankan presiden, misalnya nih. Karena kan akhir tahun ya, awal tahun ya. Awal tahun Januari. Awal tahun. Kalau sampai dijalankan, ada kemungkinan terburuk apa? Belum bisa keprediksi, tetapi tapi pasti ada pergolakan politik dong. Yang disandra itu adalah IHSG, pasar saham Indonesia. Emang pasar saham kita sangat rentan kan? Sangat bergantung banget. Enggak gini. MSCI yang diturunin nanti. Kan kita udah diancam-ancam mau diturunin ke frontier market lah. Itu salah satu blackmailnya, kunciannya di situ. Jadi sampai sekarang ini sebabnya belum dijalankan atau memang ada pemikiran lain? Prediksi gua sementara masih masa gencatan senjata dulu lah. Ya gua nggak tahu lah deal-dealnya apa ya. Ya. Tapi yang jelas masih dikasih injury time kita. Kita yang dikasih injury, tapi kita yang ngasih? Kita dikasih injury time dong. Oke. Kan kita dikasih injury time untuk memperbaiki, tanda kutip memperbaiki atau negosiasi atau lobby-lobby kan dia itu Jadi satu pintunya negotiable gitu maksudnya? Ya. Oke. Makanya kan sekarang masih dipending persiapan lah apa segala macam. Ya kita nggak tahu. Mari kita kawal aja. Tapi garis besarnya kita udah bahas sekarang gitu. Ya jadi kalau dari cerita lu sih kayaknya yang kalau dijalanin bisa chaos juga tuh. Chaos bro. Cukup ngeri. Kalau memang pemain-pemain besar dan ya bisa dibilang quote on quote misalnya mafia misalnya gitu. Ngeri dong berarti. Under invoicing sama transfer pricing itu yang mengerikan. Oh. Itu gila tuh. Indonesia bakal dapat duit banyak. Dipulangin devisa hasil ekspor selama setahun diendapin di Indonesia itu rupiah bisa menguat ke 16 ribuan itu kalau sampai terjadi. Ya kita coba aja guys. Siapa tahu ini ada kebijakan yang. Pertanyaannya kita doakan atau enggak? Mau doain rusuh atau enggak? Karena gue mulai lihat di sosial media mereka lebih baik hancurin aja Indonesia. Itu lucu. Janganlah. Ada analisis itu. Banyak.
Oh, itu yang gua tekanin juga sih di sosmed kemarin ya. Ya mau kita lagi dalam keadaan ideal atau nggak ideal, nggak nyaman, ini Indonesia aja nih, kapalnya jangan dibakar. Iya, tenggelam semua kita. Itu. Ya udah mudah-mudahan guys ya, kita berpikir mulai tahu yang banyak gitu ya, info yang banyak juga, dan banyakin dialog, dan juga mungkin dari sisi pemerintah carilah teknis. Cari ibunya itu loh. Ibunya yang tadi itu, benar tuh. Ya gimana caranya bisa kemudian mempenetrasikan apa yang sedang dilakukan. Benar. Bahasanya dengan bahasa masyarakat lah, dengan bahasa bayi lah kalau perlu gitu ibaratnya. Yang memudahkan untuk dicerna dan kemudian tahu bahwa ini sebuah proses yang lagi dijalanin. Menurutku pidatonya Pak Prabowo ke depan tuh mulai begitu. Pakai bahasa bayi menjelaskan. Yang gampang dan dingin buat telinga orang. Iya, enak tuh. Benar. Gak usah pakai skrip, tapi mulai dengan menjelaskan. Seperti ngomong ke anak yang asik ngomongnya gitu. Nah, mungkin lebih cair, lebih santai dan lebih on point gitu kan. Itu mungkin lebih soalnya kalau sekarang kan lebih banyak ke setiap ada pidato ada pasti meme. Iya. Ada pidato pasti ada yang viral. Betul. Kan begitu. Ya ini kan walaupun mungkin ada yang bilang bahwa ini mungkin triknya untuk bisa pidatonya nyampe ke masyarakat. Betul. Tapi kalau itu ada triknya atau itu adalah bagian dari memang udah disetting, salah settingannya. Settingannya salah. Tidak cocok untuk Indonesia saat ini, tidak cocok untuk masyarakat tipe sekarang. Iya, personal brandingnya kan jadi beda. Jadi gitu. Beda. Mari kita berubah, gitu kan. Jadi lebih humanis dan lebih merangkul pidatonya. Ada pesan terakhir nggak buat teman-teman yang masih salah paham sama lo? Gini, gua itu nggak pernah terima bayaran apapun. Ya. Dan kalau gue mau terima bayaran, tarif gue 30 miliar. Gue kasih komisi lu. Ya, 10% ya di sini ya? 10%. Jadi bilangnya bazar apa tadi awalnya? Bazar A5 katanya. Bazar A5. Jadi tarif gue 30 miliar sebulan. Benar. Silakan yang mau gue cabokin. Tapi sebelum lu bayar gue 30 miliar sebulan, gue berhak ngomong apa aja. Mau gue baik-baikin pemerintah, mau gue ngomel-ngomel. That's me. Gitu. Jadi tolong kalau kamu ada unek-unek, jangan katain gue bazar. Kirimin gue data yang valid. Gue goreng, gue bantuin lo. Gitu. Jadi guys, beliau ini dibilang bazar A5, nggak marah, nggak nyangkal, tapi malah silakan gitu loh. Aneh-aneh ya ibarat tadi. 30M tarifnya. Nah itu tapi segitu. Oke guys, jadi selama ini jangan sampai kita salah sangka terhadap siapapun ya. Jangan sampai sebelum kita meluncurkan sebuah tuduhan, utamakan husnuzon dulu ya, utamakan prasangka baik ya. Siapa tahu mungkin ada sesuatu hal yang kita belum tahu ya. Dan ini juga both side ya, untuk pemerintah juga, masyarakat juga. Yuk kita mulai sinergi, yuk mulai berkomunikasi, mulai duduk yang seperti layaknya keluarga satu rumah lah gitu. Jangan gontok-gontokan terus ya, apalagi mau ada ancaman kerusuhan lah segala macam ya. Kalau ada apa-apa ya tinggal ditarik aja Bro Gema nih. A5. Thank you Bro ya. Untuk yang baru kenalan sama Bro Gema, langsung aja follow Astronaci atau IG-nya @Gema The Billionaire. Nanti malam dia akan tampil di Rakyat Bersuara. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untuk.